kita pun juga gitu. Nah, tujuan kita hidup di dunia dari awalnya ini, kita terlahir ini, ya. Dan nanti kita pulang ini nanti ya harus selamat. Jadi intinya kita berangkat harus selamat, nyampe satu puncak. Nah, dikatakan puncak itu sesuai keinginan manusia itu sendiri dalam kehidupannya. Nah, entah manusia itu jadi apa, berbuat apa, sudah nyampe puncak, harus selamat untuk pulangnya. Ya. Nyampe puncak sudah seneng, kalau pulangnya tidak selamat buat apa? Buat apa nyampe puncak? Gunanya apa nyampe puncak kalau pulangnya tidak akan selamat? Nah, juga begitu juga kita terlahir dan kita kembali juga harus selamat di puncak kehidupan ini. Nah, itu bukan tujuan kita. Makanya ada kata-kata mampir ngombe atau sekedar singgah, ya, karena bukan tujuan utama. Nah, jadi setelah kita membaca ayat 62 dan ayat 63, di dalam ayat 63 ini terjemahannya ya barusan dibacakan tadi. Terus apa kira-kira yang bisa kita ambil untuk acuan dalam kehidupan kita sehari-hari pada ayat 63 ini, Al-Baqarah 63 ini. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Jadi di dalam ayat ini Allah mengingatkan kembali kepada Nabi Musa. Dan ingatlah, jadi di sini mengingat-ingat, pada waktu Nabi Isa suruh ingat, berarti kepada kita ini dikatakan ada kata ingatlah, berarti kita untuk menggarisbawahi atau mementingkan, lebih penting, lebih memperhatikan. Jadi kita di sini disuruh untuk lebih memperhatikan ketika mengambil janji kamu. Jadi yang dikatakan janji di sini adalah pada waktu Nabi Musa mendapatkan wahyu pertama, yaitu turunnya Taurat. Ya. Di dalam turunnya Taurat ini, Nabi Musa itu ada 10 perintah. Ya, jadi disuruh berpegang teguh pada apa yang pernah diperintahkan itu. Ya. Jadi di sini lokasinya ada di Gunung Sinai atau Tur di sini. Jadi di Gunung Tur atau Tur Sina. Jadi Tur itu gunung, Sina itu namanya gunung. Ini ada yang menyebutnya adalah Tur Sina di sini. Ya. Di dalam kisah ini juga terendohirkan, tapi juga bisa menjadi kiasan yang untuk bisa kita pelajari lebih lanjut. Nah, karena kejadian mengangkat gunung ini, ya, gunung diangkat oleh Allah di sini, ya memang Allah tidak ada halangan sedikit pun atau sama sekali untuk bisa ngangkat gunung. Ya, bagi Allah ngangkat gunung itu adalah sangat mudah.
Ya. Tapi bagi kita itu sepertinya tidak masuk akal. Nah, artinya di sini terendohirkan dengan kekuasaan Allah, tapi terkiaskan dengan logika kita, kan begitu. Ya. Terus apa sih sebenarnya kiasan gunung ini? Jadi sama Allah itu, kami angkat gunung Sinai di atasmu. Jadi maksudnya apa di sini? Kami berarti Allah. Ya. Dan ketika kami mengambil janji kamu, pada waktu menghadapkan kamu di sini adalah Nabi Musa. Dan kami angkat gunung, berarti yang angkat gunung ini adalah Allah. Ya. Nah, jadi maksudnya Allah ngangkat gunung di sini. Nah, kalau kejadian pendohirannya tidak sulit Allah untuk ngangkat gunung. Bagi kita menjadi sebuah kiasan karena logika kita sesuatu yang angkat gunung itu kayaknya mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada mustahilnya. Artinya kita harus pelajari juga tersiratnya. Di sini yang tersurat, yang tertulis, yang diwahyukan, yang difirmankan. Ya. Terus maksudnya apa tersiratnya di situ yang dimaksud itu. Terus kira-kira apa tersiratnya di sini? Bisa mengambil keterangan kira-kira? Segala sesuatu bisa dilakukan dengan Allah dengan mudah, tapi kalau dengan hambanya kemungkinan mungkin akan sulit. Itu pasti, itu bukan tersirat. Kenapa? Jadi Mas Lutfi mungkin dan keterangan janjinya, jadi janji diibaratkan gunung, sebenarnya mudah. 10 itu perintah Allah, sebenarnya mudah, cuma dikiaskan dulu. Jadi begini, dalam beberapa keterangan, dunia itu ada dua, dunia kecil dan dunia besar. Di dalam dunia kecil itu adalah diri kita. Ya. Di dunia besar adalah alam semesta ini. Ya. Di jagat cilik karo jagat gede. Nah, yang gunung itu adalah jagat gede. Nah, itu yang terdohirkan, yang terkiaskan jagat cilik berarti kepada diri kita. Jadi kita disuruh melihat gunung yang ada di diri kita di sini. Diangkat, ditunjukkan. Ya. Apa gunung di dalam diri kita? Apa kira-kira gunung di dalam diri kita? Gunung di sini adalah pendohiran dari jasmani dalam dan jasmani luar kita. Apa jasmani dalam? Hati. Jadi jasmani dalam meliputi hati, akal, dan pikir. Jasmani luar adalah tubuh kita, jasad kita itu. Nah, jadi kita disuruh ingat kepada diri kita sendiri, jasad kita ini, ya. Nah, suruh mengingat-ingat bahwa penciptaan di dalam jasad kita ini. Pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu. Jadi jasad kita ini disuruh melakukan seperti apa yang Allah perintahkan. Sebelum jadi nopo sak mantune dadi. Nah, ini kan perintah kepada Nabi Musa. Berarti jasad kan sudah ada. Ya.
Dan ini disuruh mengingat kembali pada waktu wahyu atau firman itu turun untuk pertama kalinya kepada Nabi Musa pada kitab Taurat, yaitu 10 perintah Allah. Ya. Tasik eling 10 perintah Allah. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu. Yang kedua, jangan ada Allah lain. Yang ketiga, jangan membuat patung apapun. Jadi tentang ketauhidan semua, ya, dan banyak hal di sini itu suruh ingat. Ya. Nah, disitulah. Jadi di dalam diri kita, gunung itu ibaratnya tulang punggung kita. Pendohirannya adalah diri kita adalah tulang punggung untuk jasad luarnya itu. Ya. Jadi tulang punggung kita ini adalah yang menopang seluruh badan kita adalah tulang punggung. Ya, artinya ya tubuh kita ini dikatakan tulang punggung itu. Nah, jadi tulang punggung kita itu, nah, atau badan kita, pendohir kita, jasmani kita ini disuruh untuk melakukan apa yang pernah Allah perintahkan. Jadi pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu. Dan ingatlah apa yang ada di dalamnya. Nah, apa yang ada di dalam diri kita? Ya. Di dalam diri kita yaitu adalah roh. Ada rohani, ada jasmani. Jadi di dalam pencintaan jasmani kita itu harus patuh tunduk kepada Allah, ya. Untuk ingat apa yang ada di dalamnya, yaitu ruh kita. Ya. Di dalam kehidupan sehari-hari, perilaku kita sehari-hari itu harus mengutamakan ruh, kebersihan ruh. Maksudnya seperti itu. Gini ku padang hati tetap. Ya. Nah, 10 perintah itu kecuali sifatnya ketauhidan, akulah Tuhan Allahmu, tauhid. Jangan ada Allah lain, tauhid. Jangan membuat patung apapun, juga tauhid, tapi tingkatannya semakin mengambang, ya, artinya semakin terurai. Terus jangan sembarangan menyebut nama Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi buta, dan jangan mengingini. Banyak keinginan, panjang angan-angan. Jadi tugas daripada roh kita adalah melakukan daripada 10 perintah itu. Jadi di situ digambarkan Gunung Tursina diangkat oleh Allah. Artinya kita harus ingat kepada tubuh kita, ya. Di dalam tubuh kita itu dikendalikan oleh ruh. Nah, jadi supaya tubuh kita itu benar, jasad kita benar, berarti ruh kita itu juga harus benar. Nah, dengan pedoman dari 10 perintah yang pernah diberikan oleh Allah, agar kamu bertakwa. Nah, jadi dengan tahu bahwa jasad itu dikondisikan atau dikendalikan oleh roh, ya, akhirnya akan bisa menjalani sesuatu ketauhidan atau 10 perintah yang Allah pernah berikan itu dengan sebaik-baiknya. Dengan bisa menjalani itu, nah, sama Allah disitulah akhirnya disebut bertakwa, agar kamu bertakwa, yaitu
dengan keimanan, ketauhidan dan ketakwaan yang tinggi itu. Nah, jadi di sini nih Allah mengingatkan kembali kepada kita ya, bahwa kita itu harus bisa mengendalikan diri kita, bisa memperbaiki roh kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, maksudnya seperti itu. Ada pertanyaan? Tapi kan jatuh hukum awam ini rata-rata tiang itu kan pengendaliannya di luar. Sanes rohe sih mengendalikan jasad. Nah, Jasad yang mengendalikan roh. nah, makanya di sini dijelaskan ya. Di sini dikatakan gunung Tur. Nah, Tur, to wau ro. Ya. Nah, tengriku menawi ningali tengriki. Nah, jadi maksud kalimat tur niku lakoni hakikat. Jadi nerangno niki lakoni hakikat. Lakoni jeroan, lakoni rohani, sanes lakoni jasmani. Nah, terus tegake syariat, benere jasad bener. Jadi pertama nih lakoni hakikat, terus tegaknya syariat. Dadi lek wis rohani ne api, padang atine oleh lakoni dewi jasad iso nglakoni sing apik sing bener. Tegaknya apa? Lakunya hakikat, tegaknya syariat. Ada pertanyaan sampai sini? Mas Lutfi? Nah, ini maksudnya tengeriku niku. Nah, pondasine tengeriku. nah, nggih. Sing diarani gunung nggih niku tegaknya, kokohnya. Nggih. Jadi gunung ini merupakan pasak bumi, tiangnya bumi. Bumi ini bila mana tidak ada gunung, lempengan-lempengan kerak bumi ini akan berjalan dengan saling tabrakan dan meluncur tanpa kendali. Akhirnya ditahan oleh gunung-gunung ini. Ya, jadi sebagai pengokoh penguat. Ya, jadi bumi ini kalau tidak ada gunung, ya gempa terus karena lempengan-lempengan berjalan terus. Ya. Ini secara ilmiahnya seperti itu. Nah, di dalam tubuh kita juga gitu. Nah, diibaratkan tubuh kita ini. Nah, jadi tubuh kita ini harus kuat. Dalam arti kuat keimanannya, kuat ketakwaannya. Nah, untuk bisa kuat iman kita, ketakwaan kita ya harus dari dalam. Ya. Rohaninya harus benar. Nah, seperti itu. Jadi dikatakan gunung di sini sesuai dengan kalimat tur. Jadi lakoni hakikat, tegaknya syariat. Jadi syariat bisa tegak ini bila mana ada lakoni hakikat, yaitu roh yang sudah benar, dikatakan benar itu benar keimanannya dan benar ketakwaannya, sehingga jasad kita atau syariat kita, tegaknya syariat itu benar-benar terjadi, benar-benar ada. Terus bisa wukuf. Sama dengan gunung bisa berdiam di situ untuk mengendalikan lempengan-lempengan kerak bumi. Ya. Nah, wukufnya kita, ya ingat daripada asal-usul kita, turunnya Adam ke dunia ini karena kesalahan-kesalahan yang pernah lalu. Jadi maksudnya wukuf kita berhaji itu adalah untuk mengingat turunnya Nabi Adam dan ketemunya dengan Siti Hawa, yaitu di gunung
Kalau ketemunya di di gunung itu pada waktu terima wahyu, tapi itu Nabi Musa. Kalau ketemunya Nabi Adam dan Hawa ini adalah di Jabal Rahmah. Nah, di situ. Jadi wukuf itu tempatnya adalah di Jabal Rahmah. Jadi dikatakan Jabal Rahmah adalah gunung kasih sayang. Jadi bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, mengingat-ingat itu, jadi Allah begitu diturunkan ke bumi, ketemu di sana, mengingat dosanya, juga mengingat pengabdiannya, artinya penghambaannya. Jadi di alam sebelum manusia turun ke bumi, Nabi Adam itu begitu taatnya, ibaratnya mengelilingi arsy. Makanya diperintahkan, akhirnya digambarkan secara pendohiran dunia adalah tawaf keliling gitu ya. Seperti itu. Jadi juga harus wukuf, artinya wukuf di sini ini adalah berserah diri kepada Allah, ingat tentang asal usul kita. Jadi seperti gunung di situ, walaupun tinggi, kokoh, kuat, tapi tetap untuk merendah diri, ya. Supaya muncul Rahman Rahimnya Pangeran. Ya. Jadi terus yang dikatakan untuk memunculkan Rahman Rahimnya Pangeran atau Allah, Rahman Rahimnya Allah berdasarkan penggambaran gunung. Gunung itu bentuknya seperti apa? Kerucut. Berarti segala tingkah laku kita, keimanan, ketakwaan, dan ketauhidan kita harus mengerucut kepada Allah di segala kehidupan, di segala tingkah laku. Terus yang kedua, ya, saya mau tanya, umpamanya kita mendaki gunung, enak sendiri apa enak bareng-bareng? Nah, disinilah. Jadi sifat manusia ini adalah makhluk yang sosial. Ya. Dalam peningkatan mutu keimanan dan ketakwaan ini, di sini digambarkan gunung ini ibaratnya kita sama dengan mendaki gunung. Kita dianjurkan untuk bersama-sama, atau dikatakan syiar. Ya, awalnya syiar itu adalah seperti itu. Jadi yang dikatakan syiar ini, kita tujuannya adalah menghambakan diri kepada Allah bersama-sama. Tujuan syiar yang sebenarnya seperti itu. Ya, itu sebenarnya. Nah, sampai di sini ini akhirnya mengingatkan kepada kita, ya termasuk ngaji juga seperti ini. Ya kalau bisa ngajak teman, ya supaya kita juga lebih semangat, ya. Ya seperti kita mendaki gunung untuk mencapai puncak. Nah, dengan banyak teman itu semakin semangat, payah pun tidak terasa payah. Ya, jadi tujuannya adalah seperti itu. Nah, ini penggambaran seperti kita juga. Ayo podo-podo golek konco untuk saling menyemangati. Nah, umpamanya di sini awalnya orang dua, kalau umpamanya lebih banyak kan semakin semangat. Memang karena kita manusia. Nah, kita semangat bila mana ada teman. Loh, ini anjuran, artinya di sini anjuran pada akhirnya. Nah, jadi di sini ada perintahnya juga, bukan cuma ini istilahnya
Hah? Cuma cerita. Ya punya ini bukan. Nah, jadi dengan dalil pada kalimat ini, ya yuk kita berjuang bersama-sama dengan cara bersama-sama untuk supaya kita lebih giat. Tidak apa-apa, sampai ngajak temennya apa terserah, jadi usahakan untuk seperti itu. Nah, jadi syiarnya itu bukan syiar umpamanya melulu untuk semangat karena banyak teman, bukan, tapi tetap mengabdi, menghambakan diri sama Allah dengan bareng-bareng. Tujuannya mengabdikan diri, tapi mendapat semangat dari kita semua, teman-teman ini semua. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah penggambaran gunung. Nah, terus di dalam penggambaran gunung ini, orang mendaki gunung itu harus siap sengsara. Jadi kalau kita ngaji, kita menghambakan kepada Allah itu harus siap sengsara. Ya. Kalau kita gambarkan gunung, ya di situ ada lelah, dahaga, ya. Kadang terpeleset batu, kadang takut dengan ketinggian, artinya di situ keyakinan, ya. Nah, itu semua kita harus siap. Jadi kita ngaji itu pasti ada cobaan, pasti entah dari lingkungan, kadang ekonomi, kadang keluarga, kadang masyarakat sekitar. Itu pasti, ya, itu harus siap kita. Nah, jadi diibaratkan di sini adalah gunung. Jadi kita mendaki gunung itu seperti itu, siap menderita, dan itu pasti. Terus juga siap dengan keyakinan yang tinggi, keimanan dan ketawaannya harus tinggi. Orang itu karena mencapai puncak gunung itu sulit, ya banyak juga orang yang belum sampai ke puncaknya sudah pulang, turun kembali begitu sulitnya. Nah, itu gambarannya gitu. Kita harus benar-benar yakin, keimanan, ketakwaan kita harus benar-benar diasah. Kita harus punya tekad yang tinggi untuk bisa menghambakan diri kepada Allah dengan benar. Itu seperti itu, tidak mudah, tidak gampang. Terus yang paling penting dari pendakian gunung itu apa? Tujuan mendaki gunung yang paling penting itu apa? Bagi pendaki gunung atau bagi kita pencari untuk bisa menghambakan diri kepada Allah, apa? Jadi umpama Mas Slamet, Mas Lutfi menjadi pendaki, tujuan dari pendakian itu apa? Rasa pas nyampe nih kayak kesenangan nih, tujuannya harus sampaikan. Nyampe di puncak, tujuan sudah tersampaikan. Bahagia, ada rasa tapi apakah itu tujuan akhir? Nah, tujuan akhirnya apa? Napa Mas Lutfi? Nggih. Kita mendaki gunung, begitu sudah nyampe di puncak, apakah itu tujuan akhir? Bukan. Nah, tujuan akhirnya apa? Enggak, kalau kita menjadi pendaki, apa tujuan akhir kita? Kesenangan. Jadi kalau kita berkeimanan kuat, dengan ketauhidan kuat dan ketawaan kuat, hanya tujuan senang, tujuannya adalah kita kembali dengan selamat. Lek pun munggah ajenge mudhun, lek pun tak nyampe teng dhuwur niku kan bakalan mulih.
Tujuannya kan mulih nih selamat nih. walaupun ngertos dalane. Nggih. Kan akhirnya tujuannya kan cuma mulih selamat. Nggih napa mboten? Nggih sih. Mboten kira menonton dhuwur. Nggih. Mboten kita seneng dhuwur. Pun seneng akhirnya tujuannya golek selamat. Nah. Sing diharepno itu kon dhuwur mulih selamat. Cuma niku. Kan nggih. Nah, jadi tujuannya yang tadi puncak itu hanya tujuan semu. Tujuan semu untuk bisa sampai. Tapi tujuan kita yang sebenarnya walaupun sampai puncak kan tetap dari berangkat sampai puncak harus selamat. Dari puncak kemudian juga harus selamat. Kan ya? Ya. Kita pun juga gitu. Nah, tujuan kita hidup di dunia dari awalnya ini, kita terlahir ini, ya. Dan nanti kita pulang ini nanti ya harus selamat. Ya, kan ini. Itu penggambaran di dalam gunung itu ada seperti itu. Jadi intinya kita berangkat harus selamat, nyampe satu puncak. Dikatakan puncak itu sesuai keinginan manusia itu sendiri dalam kehidupannya. Entah manusia itu jadi apa, berbuat apa, sudah nyampe puncak harus selamat untuk pulangnya. Ya. Nyampe puncak sudah seneng, kalau pulangnya tidak selamat buat apa? Buat apa nyampe puncak? Gunanya apa nyampe puncak kalau pulangnya tidak akan selamat? Juga begitu juga kita terlahir dan kita kembali juga harus selamat di puncak kehidupan ini. Nah, itu bukan tujuan kita. Makanya ada kata-kata mampir ngombe atau sekedar singgah, ya, karena bukan tujuan utama. Nah, kita nyampe gunung pun belum tentu 1 minggu. Sehari 2 hari pun belum tentu, kadang ya begitu naik pada hari itu juga turun. Ya kan seperti itu. Padahal dalam perjalanan itu kadang lebih daripada 1 hari untuk mencapai puncak dan pulangnya juga seperti itu. Tapi di puncaknya sendiri sebentar. Ya, itu adalah gambaran-gambarannya. Jadi diingatkan oleh Allah. Nah, jadi kita itu laku hakikat ngepii jerone roh kita ini harus bersih, ya. Tidak ada nafsu, artinya tidak ada nafsu itu nafsu yang salah, ya, terutama ketika nafsu yang sering kita bahas, ya. Dan meningkatkan keimanan, ketakwaan dan ketauhidan, yaitu yang di dalam tadi rohani kita itu harus di sana. Lihat apa? Di sini ingatlah apa yang ada di dalamnya, apa yang ada di dalam tubuh kita, yaitu rohani kita. Agar kamu bertakwa, supaya kita benar-benar bisa bertakwa. Yang dikatakan bertakwa itu adalah penyerahan dan penghambaan diri kita kepada Allah sebagai hamba dengan benar-benar. Dia katakan bertakwa itu seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ya kalau tutup. Pun. Al-Fatihah.